A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Menurut Al-Qur'an, ya, ilmu yang bermanfaat itu memiliki ciri, tanda, dan adab. Al-Quran misalnya mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang alim itu, cendekiawan, intelektual, itu paling hormat sama Allah, paling takut, khasyah. Imam Ja'far Shadiq mengatakan yang dimaksud ulama adalah orang yang perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Nah, ini berat kan? Ucapannya sesuai dengan perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus berusaha, ya. Gagal terus, ya. Nggak boleh putus asa. Karena ciri lain dari orang yang berilmu adalah tidak membuat putus asa orang lain, ya kan? Jangan membuat putus asa orang lain. Jangan membuat frustasi orang lain. Ya, katakannya. Imam Ali mengatakan, maukah aku beritahukan kalian tentang orang fakih yang sebenarnya? Ya. Yaitu orang yang tidak membuat manusia frustasi dari kasih sayang Allah. Walaupun orang itu berdosa, walaupun orang itu banyak maksiat, jangan kita buat orang itu, wah saya tidak bisa lagi dapat kasih sayang Tuhan. Saya jauh dari rahmat Tuhan. Saya tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Tuhan. Jangan. Kita harus berikan semangat terus. Kamu masih punya kesempatan sebelum meninggal. Selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Nah, kalau dia bisa membuat orang lain tidak putus asa, sekalipun pada titik yang terendah, apalagi dirinya kan. Seorang alim itu tidak boleh putus asa. Dikit-dikit putus asa nggak boleh. Kalian seorang ilmuwan tidak boleh putus asa. Ada halangan, ada rintangan, ada masalah, ya, ada penderitaan, ada musibah, ada penyakit, tidak boleh putus asa. Karena itu kelemahan yang dilirik oleh setan. Setan tuh putus asa dari manusia. Kenapa? Berbuat dosa diampuni kan? Berbuat dosa istighfar diampuni. Tapi setan akan membuat kita lemah di titik yaitu ketika putus asa dari rahmat Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak boleh putus asa. Bahkan seandainya kita masih ada waktu untuk menanam pohon, padahal hari kiamat sebentar lagi, tanam. Nah, tidak boleh membuat manusia putus asa dari kasih sayang Tuhan. Itu karena di zamannya ada aliran yang membuat manusia putus asa, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah kan mengatakan apa? Pelaku dosa besar pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Oh, putus asa kan? Saya homer, saya berbuat dosa. Kata Mu'tazilah, kamu pasti masuk neraka dan kekal. Itu membuat manusia putus asa. Jadi pertama, orang alim itu tidak boleh membuat manusia frustasi dari kasih sayang Allah. Tidak boleh. Kalian punya umat, punya masyarakat, punya keluarga. Jangan dibiarkan mereka putus asa. Harus diberi semangat, optimis. Juga tidak menjadikan mereka merasa aman dari siksa Allah. Ya, bukan berarti, tenang aja kan, saya sudah berbuat dosa, tenang aja. Tidak juga. Tapi jangan dibuat mereka merasa aman dari siksa Allah. Tidak mempermudah mereka untuk bermaksiat terhadap Allah, serta tidak membiarkan Al-Quran dibenci dan ditinggalkan. Ini ramalan Al-Quran. Suatu hari Al-Quran itu mahjuron, ditinggalkan. Saya juga kadang-kadang melihat beberapa orang itu tidak membaca Al-Quran. Ya. Ada beberapa orang yang sudah semester akhir meninggalkan Al-Quran. Saya tidak melihat kan. Ya, di kamarnya baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran. Itu kenapa? Apakah kalian benci Al-Quran? Kalian tidak suka Al-Quran? Seorang alim itu, seorang failasuk itu malah harus semakin dekat dengan Al-Quran dan hadis. Mullah Sadra mengatakan, saya pernah ziarah ke Kahak, ya, desa Kahak itu, tempat Mullah Sadra tapa 15 tahun. Tapa itu apa? Khalwat, ya. Saya berkunjung ke sana, saya ketemu seorang sarjana sejarah, ya, S1 yang menjaga rumahnya. Rumahnya itu unik, ya. Jadi dia rumah itu punya 2 kamar, 1 kamar keluarganya, 1 kamar untuk pasien, untuk klien. Ilmuwan itu harus punya 2 sisi. 1 keilmuannya, membaca, belajar, tapi 1 sisi usahanya. Sehingga dia mandiri. Dia tidak bisa
diatur oleh penguasa, mandiri. Kalau kalian punya mandiri, bebas kan? Saya ini tidak mandiri, karena saya bekerja. Saya tidak ideal, ya jadi mandiri. Tidak bisa ngomong apa-apa kalau di depan bos kan? Tidak mandiri saya. Tidak bisa saya mengkritik. Ya. Kalau saya kritik, saya bisa dipecat. Nah, alim itu harus mandiri ya, idealnya. Ketahuilah, tidak ada kebaikan pada ilmu tanpa pemahaman. Nih penting ya. La khaira fil ilmi biduni, bahasa Arabnya fahaman ya. Jadi kalau kalian belajar itu harus paham. Bukan hanya mendengar tapi tidak paham. Makanya saya kasih resep kan. 1 jam sebelum belajar kalian review dulu pelajaran apa yang akan dipelajari hari itu. Dan 1 jam setelah pelajaran review lagi. Nah itu baru kalian paham. Ini besok belajar apa? Fikih. Kenapa sih? Jadi siap otak itu. Karena kalau belajar tanpa pemahaman itu sama saja dengan apa ya? Kita itu seperti robot. Kemudian ketahuilah, ini hadis. Tidak ada kebaikan pada belajar tanpa renungan, meditasi, tafakur. Diskusi itu merenung, saling merenung ya. Diskusi, seringlah diskusi ya. Seringlah berdialog, bertanya itu merenung ya. Dan tidak ada kebaikan pada ibadah tanpa fikih. Nah, kan? Kalian belajar ibadah tapi tanpa ilmu fikih, ilmu syariat itu penting. Pelajari ya hal-hal yang memang darurat. Fikih sholat bagaimana, wudunya bagaimana. Misalnya begini, ada 2 fikih nih. Kalau yang ikut sholat Jumat ketiduran waktu sholat Jumat, ya, dia sebagai mustami, apakah dia harus wudu lagi atau tidak? Nah, sebagian mengatakan tidak perlu wudu kan? Sebagian mengatakan harus wudu. Kalian pilih yang mana? Karena kalian perlu di sini digunakan hati-hatian ya. Wah, ya lebih baik aman wudu lagi kan? Kalau tidurnya nyenyak kan itu sama saja dengan tidak ikut. Sholat Jumat itu harus ikut. Ya khutbahnya, ya sholatnya itu 2 rukun. Makanya khutbahnya tidak boleh tidur. Karena itu 2 rakaat. 2 rakaatnya yaitu 2 rakaat sholat itu. Tidak ada kebaikan pada ritual tanpa kehati-hatian, pada warok ya. Nah, jadi di zamannya ada aliran yang membuat manusia putus asa yaitu Mu'tazilah. Dan yang membuat manusia bebas yaitu Murji'ah. Murji'ah itu kalau di sekarang aliran liberal. Jadi dari dulu aliran yang modern itu sudah ada, liberalisme Murji'ah. Murji'ah itu paham yang mengatakan semua kembali kepada Tuhan. Semua salah Tuhan. Ini adalah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ya karena Tuhan berkehendak. Tuh kan? Yang disalahkan Tuhan. Murji'ah artinya mengembalikan. Semua mengembalikan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan aku misalnya? Jadi selalu dikembalikan kepada Tuhan. Itu sekarang kan liberal. Ya. Ada yang mempermudah, ada yang mempermudah sekali, dan ada yang Khawarij. Ya 3 aliran ini kalau kalian lihat, kan Khawarij itu membuat orang apa? Berpikir sempit, kerdil. Ya. Itu bahaya Khawarij itu. Baca Qurannya sangat panjang, fasih. Tapi kepada orang yang berbeda, dia siap membunuh. Kan? Itu di kalangan Islam ternyata ada seperti itu. Ada Khawarij, ada apa lagi? Mu'tazilah dan ada Murji'ah. Kalian pelajari ya. Nah, jadi perhatikan ya, ilmu itu ada ciri, tanda dan adab ya. Tidak boleh putus asa, ya. Tidak boleh membuat orang juga putus asa. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.